Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat semua. Pada video kali ini kita akan berbicara sedikit banyak tentang virtual reality dan millennial. Facebook merubah namanya menjadi Meta. Perubahan nama ini menjadi langkah awal ambisi perusahaan dalam merambah dunia virtual. Nah, akhir-akhir ini kita terus disodori oleh berita-berita di TV ataupun di internet itu tentang metaverse ataupun dunia virtual, yang sehingga Facebook yang sudah dari tahun 2004 sampai 2021 itu menggunakan nama perusahaan yang Facebook INC sehingga mengganti nama menjadi Meta. Bayangkan, Facebook perusahaan besar itu mengganti nama menjadi Meta untuk menunjukkan identitas yang akan mereka gaungkan di masa depan, yaitu menjadi perusahaan yang fokus salah satu tujuan fokusnya adalah di metaverse sehingga Facebook itu saya riset datanya menggelontorkan uang sekitar 40 triliun rupiah di 10 tahun pertama untuk investasi dalam dunia metaverse tersebut. Nah, ini cukup unik ya. Provinsi Riau itu APBD 2022-nya itu sekitar 8 triliun. Bayangkan, Facebook investasi 40 triliun dalam 10 tahun pertama. Artinya tahun pertama setahun itu sekitar 4 triliun Bapak Ibu setengah dari APBD 2002 Provinsi Riau. Ini cukup unik sebenarnya Bapak Ibu. Ketika saya membaca dan mendengarkan tentang berita tentang VR ataupun metaverse, pikiran saya itu entah kenapa langsung ke arah Milia Lab ingat Milia Lab, ingat VR ingat Milia Lab. Ingat Milia Lab sudah pasti ingat tentang VR. Karena kenapa? Karena produk dari Milia Lab itu memang yang berhubungan dengan virtual reality khusus untuk inovasi pendidikan di Indonesia. Jadi apa itu VR virtual reality? Bayangkan begini Bapak Ibu tidak pernah ke Jepang, andaikan Bapak Ibu hari ini bisa ke Jepang dengan melihat konten dalam kacamata VR. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan sensasi 3D 360 derajat itu berada di Jepang, andaikan ini kacamata VR. Jadi dengan kita melihat konten 3D yang ada dalam kacamata VR, kita bisa merasakan sensasi ketika kita berada dalam sebuah dunia yang kita buat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Jepang bisa, mau naik roller coaster, kalau takut dalam dunia nyatanya dengan virtual reality bisa Bapak Ibu rasakan. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak pernah melihat dinosaurus, mari kita buat konten dinosaurus dalam konten VR-nya, sehingga kita bisa melihat dinosaurus dalam kaca mata kita. Jadi Milia Lab itu mempunyai dua jenis aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Milia Lab Creator namanya, untuk di desktop, untuk di laptop, untuk membuat kontennya. Kemudian yang kedua ada Milia Lab Viewer Milia Lab Viewer itu untuk melihat konten yang sudah kita bikin pada Milia Lab Creator. Nanti kita akan juga belajar membuat kontennya, belajar bagaimana cara melihat konten yang sudah kita bikin dan melihat dari kacamata VR kita. Yang pertama komunitas yang sangat luar biasa. Saya itu bergabung dengan Milia Lab dari Agustus 2020 sewaktu corona. Itu Milia Lab mengadakan 100 sekolah pionir se-Indonesia Jadi sekolah saya SMK 1 13 Toka Ampar itu tergabung dalam 100 sekolah pionir se-Indonesia tahun 2020. Sehingga ketika selesai pelatihan tersebut, Milia Lab mengajak bergabung menjadi pendekar VR Indonesia. Nah, jadi saya juga bergabung, sehingga saya bergabung di komunitas pendekar VR. Dan sekarang kami di Riau kamu di Riau kalau nggak salah itu baru 4 orang kalau nggak salah baru 4 orang menjadi pendekar VR. Dan saya sangat berbahagia dan sangat berterima kasih kepada Milia Lab dan tim yang sudah mengajak bergabung dengan komunitas yang luar biasa ini, yang diisi oleh para dosen, para guru-guru hebat Indonesia, dan banyak kalangan dalam komunitas tersebut sangat aktif. Jadi yang pertama adalah komunitas yang sangat luar biasa dan aktif. Yang kedua,
Bahkan kalau Bapak Ibu tidak mempunyai dasar IT ya dalam penggunaan aplikasi Millia Lab Creator dalam membuat konten VR-nya, itu tidak ada halangan Bapak Ibu untuk membuat konten yang bagus, karena saya rasa luar biasa ya, tim pengembang UI dan UX sudah sangat luar biasa bagi saya, karena saya menggunakan aplikasi Millia Lab mungkin tanpa pelatihan pun, mungkin bagi kita orang awam seandainya ya, itu masih bisa menggunakan aplikasi dalam membuat konten VR-nya, karena UI dan UX-nya luar biasa mudah digunakan, enak dipandang, tidak menyakitkan mata. Jadi saya apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Millia Lab yang sudah mengembangkan aplikasi yang sangat luar biasa ini. Nah, alasan yang ketiga itu kenapa saya memilih Millia Lab daripada lain dalam pembuatan konten VR ya. Kita tidak harus ngoding Bapak Ibu. Untuk membuat konten VR itu, konten 3D itu biasanya ada beberapa software yang bisa digunakan seperti Blender ya, Blender 3D modeling. Nah, dengan itu kita harus sedikit paham ya untuk coding, sedikit paham dalam dunia 3D modeling. Tapi dengan aplikasi Millia Lab, Bapak Ibu bisa untuk membuat ya tanpa harus paham coding, tanpa harus paham 3D modeling, tanpa harus paham segala macam titik bengek untuk membuat konten 3D tersebut. Bapak Ibu tinggal drag and drop ya ke dalam scene yang Bapak Ibu mau ya, Bapak Ibu sedang bikin nanti. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mau bergabung, ayo silakan bergabung dengan kami ya. Jadi mungkin itu saja mungkin yang bisa saya bahas pada video yang sangat banyak kekurangan ini. Jadi terima kasih atas waktu Bapak Ibu berikan untuk menonton video yang sangat tidak berfaedah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.